kembali lagi di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Baik, kali ini bersama Nini. Nah, kita ini udah lama ya nggak podcast, dan kali ini kita podcast bersama narasumber yang pastinya langganan. Ya Pak ya. Ya, kalau sama Pak Jaka nih kita setiap tahunnya nih kita membahas MTQ ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya MTQ Kuburaya selalu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan ya Pak ya. Oke, nah kali ini kita bersama Pak Jaka. Saya sebagai Pak. Saya sebagai kepala MTQ dan sekarang kita ini sudah berubah. Oke, betul banget ya. Nah, ini gimana sih Pak kabarnya nih Pak? Karena kan kita ketemu pasti selalu membicarakan terkait MTQ nih Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah kemarin di hari Jumat berangkat dan sekitar jam 9 ini sudah semuanya sudah disiapkan oleh panitia penginapan, dan alhamdulillah kita didapatkan tempat yang bagus. Kita terima kasih kepada panitia di Ruko yang berdampingan dengan Putra dan Budi, Putra dan Budi. Alhamdulillah ini kemudian ada juga masjid yang biasa kita gunakan untuk tempat latihan. Jadi masjid itu bagus sekali strategi. Jadi mereka yang pelatihan itu dilatihan di situ gitu, agak enak nampaknya. Berbarengan berarti ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Terus ini Pak, kita pengen tahu Pak persiapan kafilah Kabupaten Kuburaya ya Pak ya, dari MTQ desa Pak, ada ya Pak ya? Iya betul. Nah, terus kecamatan. Iya betul. Terus sekarang diberangkatkan ke provinsi ya Pak ya? Oke. Nah, ini gimana sih Pak persiapannya terkait TC-nya juga? Ini saya dengar-dengar TC terlama juga ya Pak ya? Betul. Nah, ini berarti Kuburaya sangat bersiap banget nih untuk bertarung di MTQ tahun ini ya Pak ya? Baik. Oke, boleh Pak ceritakan. Baik, makasih. Jadi kita tahun ini MTQ yang kita ikuti ke 32 tingkat provinsi Kalimantan Barat, memang kita belajar dari pengalaman yang sudah kita ikuti MTQ sebelumnya. Memang ada kelemahan-kelemahan, maka kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kalau MTQ di Kuburaya itu memang urutannya dari desa. Dari desa di tahun lalu melaksanakan musabaqah tilawatil Quran di semua cabang. Kemudian setelah desa itu mereka ikut di kecamatan. Nah, kecamatan ini juga terdiri dari beberapa desa dan semua kecamatan, ada yang melaksanakan MTQ, ada juga hanya melaksanakan seleksi gitu ya. Seleksi karena mungkin keterbatasan. Jadi artinya sumber daya yang memang masuk di kabupaten yang kemarin kita laksanakan di Kecamatan Kubu itu adalah hasil seleksi yang ketat di tingkat desa, kemudian di kecamatan juga, kemudian ikut di tingkat kabupaten. Nah, di kabupaten kemarin kita masih ada jeda waktu di bulan Juni kan, kita laksanakan TC gitu. Jadi mereka ini yang sudah ikut dan juara. Nah, ada juga yang kita variasikan. Misalnya kan gini, di cabang tertentu ya, misalnya Fahmil Quran yang pidato itu kan. Nah, mereka itu kita tidak ngambil satu grup, tapi kita ngambil mana pensyarah yang bagus, berpidato yang bagus. Nah, kemudian kita padankan mereka yang tilawah. Tilawah yang tadinya lomba ikut musabaqah. Nah, mereka yang punya potensial yang tidak kita ikutkan untuk jenjang berikutnya, jadi kita ambil, kita rekrut menjadi bagian dari tilawahnya itu gitu. Nah, jadi ini kolaborasi ya. Kita lebih artinya kita tidak terikat dengan peserta itu, dia 3 orang, kemudian 3-nya kita ambil, enggak. Karena gini, kalau kita pakai grup, nanti kalau satu tidak diambil, karena kita kan nilai mana yang paling baik. Kalau kita pecah mereka ini kan mereka tidak enak nih. Nah, merajuk misalnya kan. Nah, makanya kita pakai sistem gitu. Oke, kita tidak pakai grup, pokoknya perorangan. Pidato bagus, yang terbaik pidato itu, itulah yang kita ambil. Ternyata ini bagus nih. Iya, melatih kolaborasi ya Pak ya? Jadi kemarin itu kita juara gitu. Alhamdulillah ikut, senang kan. Nah, ke depan juga ini ada satu lagi nih kita. Ya, kita kemarin kita sudah diskusi, kemudian itu untuk juga untuk cabang yang grup, kemudian yang tidak tersaring di tingkat MTQ, misalnya yang agak ribet itu, agak susah itu ada tafsir, kemudian hadis.
hadis itu tidak sembarangan tuh, Iya, agak betul. susah, Agak susah. Kalau kita mengharapkan dari desa merekrut, kemudian dari kecamatan itu agak ribet, agak susah. Maka nanti kita akan pakai sayembara. Artinya kita sebarkan secara umum masyarakat Kuburaya yang punya potensi untuk mengikuti cabang ini gitu. Jadi terpisah nanti dengan MTQ. Iya, iya. Jadi MTQ itu sendiri, nanti ini kita carakan sendiri karena potensi Kuburaya itu kan luar biasa. Iya. Banyak. Jadi kalau mereka tidak terjaring melalui MTQ, kita melalui seleksi tadi. Seperti itu. Nah, dan yang kedua, kita semua anggota kabilah kita itu adalah semuanya warga Kuburaya. Jadi tidak ada yang kita ambil dari warga lain yang punya KTP Kuburaya. Tidak ada ngebon-ngebon lah itu. Semua pemberdaya yang ada di Kuburaya, semua termasuk peserta, pelatih, ya operasionalnya itu semuanya orang Kuburaya. Tidak ada yang diambil dari kabupaten lain. Ini bagus nih, berarti jadi itu anak-anak berprestasi Kuburaya kita ambil ya Pak ya, untuk berjuang mengharumkan kemarin Kuburaya. kita laksanakan TC itu kan sangat lambat, lama itu ya, hampir 2 bulan lebih ya. Tiap minggu ada di homestay kan di masing-masing bidang cabang. Nah, kita ikut untuk MTQ ini semua cabang kecuali hanya satu yang kita tidak punya, standarnya tidak mencukupi, berarti kita tidak ikuti, yaitu hadis, cabang hadis yang dengan sanad. Nah, penghafal hadis dengan sanadnya itu yang kita tidak ikut, tapi yang lainnya alhamdulillah kita ikut semuanya. Jadi jumlah peserta kita itu 51 orang. Dengan pelatih, di luar pelatih, kemudian official itu jumlahnya 71. Jadi pesertanya 51, tapi yang sama pelatih, official, pendamping juga itu jumlahnya 71. Alhamdulillah. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Oke, nah kita ini Pak, kita lihat kan kalau tahun lalu Kabupaten Kuburaya ini kan juara 3 ya Pak ya. Iya, betul. Yang pastinya saya yakin Bapak dan pemerintah Kabupaten Kuburaya mempunyai target nih Pak, untuk di tahun ini bisa naik ke umum. Ini gimana nih Pak kira-kira? Makanya tadi kita target itu harus realistis, berdasarkan usaha. Kita sudah usaha dengan maksimal, dengan metode yang kelemahan kita evaluasi, kemudian kita cari metode yang bagus lagi gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada akhirnya juga tentu kita, kalau begini kita lihat dengan kondisi lawan-lawan kita, dengan potensi mereka itu, ya kita sih bisa menilai, insya Allah kita bisa naik peringkat, naik peringkat. Amin, amin. Ini dalam persepsi kita, dalam apa ya, analisa kita dengan peserta yang daerah lain gitu. Nah, insya Allah kita jadi doakan saja kita bisa naik peringkat, apakah juara umum, itu menjadi harapan kita semuanya. Tapi kita di FPTK itu berjalan maksimalkan usaha dalam rangka untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya gitu. Nah, setinggi-tingginya. Jadi usaha yang tadi ada kelemahan kita evaluasi, kita buat terobosan baru untuk mempertajam kemampuan daripada anak-anak kita. Termasuk di sini juga mereka ini tuh dilatih itu. Tiap hari dilatih. Terus apa kekurangannya? Tiap hari ya Pak ya? Iya. Berlatih. Semua cabang itu Pak dikumpulin jadi satu. Iya, makanya tadi kan ada tempat-tempatnya itu di masjid. Jadi ustadznya juga yang pelatihnya tuh fokus gitu. Jadi jam 7 setelah subuh, kemudian setelah subuh mereka sarapan, kemudian jam 7:30 mereka kumpul lagi tuh tadi pagi kan untuk latihan tuh sampai jam 11. Nah, jam 11 istirahat, makan zuhur. Tadi ini latihan lagi nih. Nah, jadi itu pokoknya full ya Pak ya. Kita full kan lah. Jadi pokoknya harus berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi anak-anak kita pun tidak ada yang berkeliaran. Caranya tidak ada berkeliaran. Semuanya fokus. Semuanya dalam, tidak ada yang berkeliaran, dan masing-masing pembimbing pelatih itu mengontrol nih. Jadi makanan juga dikontrol, kemudian aktivitasnya juga dikontrol, ya tidak boleh dibebaskan untuk keluar kemana-mana hingga selesai tampil. Kalau sudah selesai tampil ya kita bebaskanlah mereka untuk
menghilangkan penat, Iya. ya kan, berrekreasi, ya itu udah selesai dah. Tapi sekarang ini puasa dulu, ya kan. Iya. Puasa. Pokoknya biar nggak deg-degan lah Pak Iya, ya. Itu betul. baru nanti ya. Iya, betul. Tadi Nah. malam saya sudah kemarin kita sudah kumpul semuanya, Iya. kumpul semuanya, ya kita sampai santai kan. Santai-santai. Dengan kafilah kita berikan motivasi, kemudian kita berikan artinya kan kita ini adalah orang yang hebat-hebat, kemudian kita di sini juga bertanding musabakah, jadi semangat gitu. Oke. Ini Pak, kita pengen tahu sih Pak terkait apresiasi pemerintah Kabupaten Kuburaya pada MTQ ini ya. Ya. Ini bagaimana Pak kira-kira? Ya, saya kira pemerintah Kuburaya itu sudah maksimal ya, maksimal memberikan bantuan, dorongan dan pembinaan sudah maksimal diberikan, dan alhamdulillah kita bersyukur mulai Pak PJ, DPRD-nya, Pak Sekda sebagai ketua umum dan OPD juga sangat semangat mereka datang sini memberikan dorongan semangat kepada kita, bahkan ada jadwalnya setiap OPD itu hadir di sini Ya, untuk memberikan pendampingannya motivasi, ya, Pak, ya. pendampingan. Nah, itu kan merupakan suatu kekompakan Iya. kita kan. Betul, Jadi Pak. ini kita EPTK juga semangat, Iya, gitu kan. betul. Semangat sekali kita untuk Memeriahkan. memeriahkan. Nah, dan hari ini kan kita insya Allah nanti pembukaan. Nah, kita lihat nanti anak-anak kita nih kalau situasinya tidak mungkin kan mereka kita larang keluar. Ya. Kita lihat situasi. Betul, Pak, betul. Nah, kalau Kita memang juga mungkin jaga kan kesehatan, Pak, jaga ya. kesehatan supaya dia nanti itu kan ini kan acara seremonialnya kan. Ya. Tapi yang paling pokok itu adalah tampilan. Pada saat mereka tampil itu yang prima, yang Performanya tuh harus bagus ya, Pak, ya. harus paling maksimal lah, itu yang harus kita jaga. Ya. Gitu. Ya. Oke. Terus ini Pak, kita bertanya terkait harapan Bapak nih Ya. ke depannya. Karena alhamdulillahnya dibawa oleh Bapak sebagai ketua harian LPTQ ini MTQ Kuburaya sangat bagus ya, Ya, Pak ya. ya. Alhamdulillah banget nih. Kita Ya. pengen tahu harapan Bapak untuk kedepannya juga gimana Ya, Pak? memang kita berharap Kuburaya ini kan potensinya besar, Ya, potensinya banget, besar dan mungkin melebihi daripada tempat lain, Betul, gitu Pak. kan. Betul. Cuman sistem dan mekanisme rekrutmen peserta MTQ ini kan berbeda dengan umumnya karena dia itu ada urutan mulai dari desa, kecamatan. Nah, ketika peserta ini tidak terjaring di dalam tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kita tidak akan mengambil orang luar. Sebab kalau kita ambil orang luar itu kan mengecewakan mereka. Iya, Pak. Nah, gini. Jadi makanya kita tadi itu mencari metode yang lain, misalnya beberapa cabang yang syarat makna daripada masyarakat kita itu yang kita sebar secara secara khusus. Misalnya kita mengadakan musabakah dengan tafsir. Iya. Itu terbuka umum, tidak melalui MTQ. Supaya umum ini masyarakat yang umum yang pondok pesantren, Iya. kemudian lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dia bebas mengikuti. Betul, Pak. Nah, jadi kalau Punya kesempatan juga ya, Pak, ya. Jadi banyak itu Terbuka untuk kesempatan. umum. Nah, kalau MTQ ini kan harus direkrut dari bawah, dari Iya, desa. betul, Kalau Pak. mereka tidak bisa menjangkau, tidak tahu di sana itu ada potensinya, ya lepas. Nanti kalau kita buat itu secara secara luas gitu, kita melalui media massa, melalui kita sebar kepada Ya, masyarakat disebarluaskan, kita Bapak, ya. untuk ikut yang punya potensi, syaratnya ini. Nah, insya Allah saya kira metode ini rahasia kita lah nih. Insya Allah ini belum pernah dilakukan oleh kabupaten kota yang lain. Ini kita cari nih. Insya Allah ini yang kita, strategi terbaru Kabupaten Kuburaya ya, contohnya guys ya. Kita yang Fahmil itu, Sarhil itu, kita cari itu ternyata bagus hasilnya. Iya, Pak. Kita ikut nasional. Nah, ini kan bagus nih, kita Iya, iya. padukan gitu. Nah, itu. Ini jadi buat kalian yang nonton ini termasuk strategi kita ya, Pak. Ini dibongkar langsung nih sama Pak Jaka nih di sini. Oke, mungkin itu saja ya, Ya, Pak ya. Terima kasih banget udah mau berbincang-bincang Ya, santai ya. sama Nining. Nah, Alhamdulillah. mungkin sampai situ saja. terima kasih. Bapak, nanti semangat, Pak. Ya, Nanti terima kita kasih. masih ada pembukaan. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Semangat untuk beberapa hari ke depannya juga. Ya, mengakhir ini saya ucapkan terima kasih kepada
kepada semua rakyat Kuburaya yang telah mendukung kita, tim kita, termasuk orang tua, pelatih dan semuanya yang berusaha dengan giat untuk mensukseskan Kapilah Kuburaya sehingga datang ke sini dan insya Allah akan tampil dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, Dan membuahkan hasil yang sangat baik ya Pak ya. Oke, baik mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.